dijabarin lagi seperti apa waktu dari pertama kali sampai akhirnya sudah rekaman. Jadi pertama ketemu Ko Ernest tuh bulan Oktober 2018 tuh tepat setahun yang lalu ya. Cuma diajak ketemuan aja, kayak dia iseng-iseng sering dengerin lagunya. Ternyata kode mau ngajak kerja sama sih, dan itu deg-degan karena ini bercanda kali gitu. Ternyata serius. Terus berapa kali brainstorm ya nggak cocok lagunya karena kan saya ngikutin terus skripnya tuh, jadi baca dari mulai bukunya terus skripnya kan banyak berubah juga, dan setiap perubahan skrip itu saya barengin dengan perubahan lagunya gitu sampai akhirnya nemu yang terakhir itu. Ini kan bukan kali pertama menyanyikan lagu tema, karena waktu itu sempat kolaborasi juga kan dengan beberapa musisi di Indonesia. Apa yang membuat ini terasa berbeda dan lebih menantang? Waktu itu sih, kalau waktu itu sebenarnya sama-sama menantang ya, tapi waktu itu tantangannya adalah berkolaborasi dengan dua musikus senior ya, dan dihandle dengan musikus senior juga gitu, Purwacaraka waktu itu kan Om Purwa. Jadi deg-degannya dapat banget tuh, tapi membawakan lagu yang memang udah temanya nasional kan. Sementara kali ini deg-degannya itu lebih ke saya harus membuat sesuatu yang disukai oleh banyak pihak gitu, minimal oleh si tim produksinya ini. Dan itu tantangan yang bikin deg-degan lagi, untuk berapa kali dinilai lagunya, dikritik lagi kurangnya di mana gitu. Biasanya kan bikin karya ya seenak-enak kita aja gitu. Tahu-tahu ada koridor-koridor yang nggak bisa dilewatin. Nah itu sih tantangannya itu sih. Jadi dua tantangan yang berbeda, dan ini lebih terasa istimewanya karena saya bukan hanya menyanyikan tapi juga menciptakan karya yang ya dari saya sendiri gitu. Itu tantangannya sih. Jadi kesimpulannya lebih berat menulis lagu soundtrack daripada menulis lagu untuk single atau album sendiri? Iya, sebenarnya lebih sulit menulis soundtrack ketika kita diberi koridor, ini lo maunya gini, kan ada kemauan banyak pihak ya. Itu pasti lebih sulit. Kalau untuk album sendiri kan gimana perasaan saya aja, mau apa, ngeluarin apa, dan karena selama ini nggak punya label ya saya enaknya jadinya gitu. Tapi jadi keseruan tersendiri sih biasanya yang kerja di kamar gitu, rekaman di kamar. Paling banter studio ya cuma ngetek drum sama bass gitu di studio orang. Sekarang bener-bener totalitas harus masuk studio dan bener-bener di treat secara profesional. Itu pengalaman yang menyenangkan. Tapi apa yang dipertahankan Mas tadi kan supaya biasanya nggak hilang gitu. Pasti liriknya itu full dari saya, tapi ada beberapa insepsi dari kata-kata Teh Meira kayak pelik, pelukku untuk pelikmu misalkan. Itu kan dari Teh Meira banget gitu. Kayak nuansa gitarnya itu nggak boleh dihilangin. Itu kan Firsa banget lah gitu di situnya. Tapi di sisi lain gimana caranya menyuntikkan musik-musik yang emang cocok untuk visualnya gitu. Nah itu ya hasilnya tadi ada gitar akustiknya Firsa, ada liriknya yang Firsa banget, tapi di background musiknya ada sesuatu yang megah gitu, sesuatu yang ngajak perang lah ibaratnya. Ayo bangun gitu, semangat gitu, dan itu sih yang bikin unik, bisa memfusion semuanya gitu. Ini berarti pertama kali bikin lagu yang tentang ngajak semangat dan segala macam. Sering malah. Oh, sering. Tapi biasanya sendirian. Cuma biasanya nggak laku lagu saya yang kayak gitu. Yang lakunya ya yang itu lagi. Tapi tadi katanya sempat jadi cameo tuh gimana tuh? Oh iya, jadi di draft pertama itu kan emang Ko Ernest juga nggak ngasih tahu, tapi pas dilihat wah ada adegan saya jadi pengamen gitu. Wah ini kayak seru juga sih, karena pada saat itu kan belum pernah bersentuhan dengan kamera yang layar lebar lah gitu. Wah kayaknya asik nih, ternyata nggak jadi, ya udahlah. Tapi nggak apa-apa sih, emang setelah itu kan ternyata saya pernah punya proyekan bikin film pendek sama kawan-kawan, dan ternyata saya emang nggak nyaman di depan layar kayak gitu. Oke, emang bukan jodoh saya untuk jadi pemain film. Nggak sedih di delete Ernest, nggak sedih? Kenapa? Di delete Ernest nggak sedih, terus sempat minta penjelasan nggak sih kenapa sih cuma satu scene di delete gitu? Enggak lah, kayak Ko Ernest pasti lebih tahu visualnya lebih bagusnya kemana. Pada akhirnya seneng lagi kok ketika udah denger lagunya kayak gini. Tadi dengerin perdana ketika udah di mix sama musiknya kan di kereta tuh, merinding. Jadi kayak bukan merinding karena karya sayanya, maksudnya merinding karena balutannya bisa semegah itu. Tapi tawaran untuk main film sebenarnya udah banyak atau gimana? Beberapa kali ya. Jadi nggak jadi pemeran utama ya, maksudnya saya sadar diri kok. Cuma suka ada yang ayo jadi cameo di ini. Kayaknya nggak, bukan bidang saya sih. Terus untuk pertama kalinya bekerja sama juga dengan Pak Fahir, Iya, mungkin ada iya. ego yang diturunkan atau seperti apa? Enggak sih, malah justru dari awal, aduh sama Iva Fahir gitu ya, gila yang Keluarga Cemara aja bikin nyes banget gitu komposingnya. Terus harus ketemuan, terus harus ngomong apa gitu, deg-degan kayak
tapi ketika main ke rumahnya orangnya asik banget. Nah, asik banget kita ngobrol dan ternyata angkatannya nggak beda jauh lah. Jadi kayak musik yang dia dengarkan, musik yang Ko Ernest dengarkan dan saya dengarkan sama Bang Dimas dengarkan juga sama semua gitu. Wah ya, berarti tahu larinya kemana. Ketika Ko Ernest bilang, gue pengen ada All American Reject yang Move Along, terus Toto Bang Iva bilang gimana kalau ada Britpopnya. Lah ini kan masa-masa musik